Siapa yang membaca tarikh sejarah atau ceritanya seorang mukmin, orang sholih, para wali Allah, seperti kita berziarah kepadanya. Dan ini adalah suatu istimewaan bagi orang-orang yang senang dengan kisah-kisah para wali. Semoga dengan membacanya Allah menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Dengan membaca manaqib beliau, kita semua termotivasi, tambah cinta kepadanya, tambah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan barokahnya beliau, semua yang ngaji di sini diberikan kelancaran, sing hafalne Quran, barokai kitab Manaqib Auliya Khomsin, semua dimudahkan oleh Allah, dimudahkan untuk memahaminya, dan semua dibaguskan akhlaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bukan main. Setiap sore kita diguyur rahmat Allah, yaitu berupa hujan. Hujan datang bukan untuk menghadang, melainkan untuk melihat seberapa seriuskah Anda untuk berjuang. Oke? Jadi bisa dilihat endi-endi bocah sing kena udan mlempem ora. Kok mlempem berarti kelasé Pak Upil. Iki alhamdulillah masih banyak yang bertahan. Semoga diberi istiqomah semuanya. Karena al-istiqomah thoriqatun ila salamah. Istiqomah adalah jalan menuju keselamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-istiqomah jalan menuju kesuksesan. Tiada prestasi tanpa disiplin. Dan pada malam hari ini ada yang istimewa, kita di hari Rabu ini, malam Kamis, kita dihadiri para laron-laron yang berjumlah ribuan. Tiada makhluk Allah kecuali bertasbih kepada Allah. Ada ilmu Jawa, ilmu titen. Laron di mana rumah yang di situ ada omahnya laron. Laron bahasa Indonesianya apa tuh ya? Laron ini. Laran. Bahasa Indonesia laron apa tuh? Laran ya. Laran no. Laron kan Jawa, Jawa. Indonesia kan Jawa. Lek laron, laran. Lek omahnya laran apa? Enek sing ngerti? Omahe laron jenenge apa? Iki malah Jawa, malah apa tak Jawa ngene iki, malah dadi kibas awakmu. Omahe laron apa jenenge ya? Genduluk apa-apa kae, pokoke muntuk-muntuk ngene lah. Biasane bisa jadi ning omah. Sekarang ini jarang sing omah enek omahe laron. Ada ilmu Jawa, titen Jawa cah omah kok ning kono ki kok enek omahe laron. Anake laron apa jenenge? Rayap. Katanya iso, mbuh katanya sapa? Ini rumah tersebut akan damai disinggahi.
di omahmu kok neng kono kuwi sampean duduk-duduk kok enek omahe laron. Iki aja mok gua. Akeh manfaate. Dipeyek ya enak ya jarang ya sing bakal peyek laron. Soalnya laron iki gak kena diternak nih cah. Aku goleki ngendi-ngendi iki. Googling sing ternak laron ndek enek. Termasuk hewan-hewan yang misterius laron iki. Dak roh rimbane nang endi, omahe nang endi, uso mudan moro-moro metu ge ewon. Kadung ilang langsung ilang. Ya. Itulah tanda-tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan Allah membuat sesuatu tidak ada yang tidak berguna. Di laron ini sangat berguna. Juga sebagai rantai makanan, nek jilikan kumbian digawe mancing, enek sing meyek, ya enek sing keroken barang sebab laron. Ini bisa jadi ada unsur hara di bumi ini yang harus ada laronnya. Maka jangan sampai membenci makhluk Allah. Dan saya yakin pada malam hari ini mereka semua rahimahumullah, para laron ini juga ikut mengaji manaqib auliya khamsin. Juga kita dapat ilmu dari laron. Gimana laron itu bisa terbang. Sebelumnya bertapa di dalam bawah tanah. Maknanya bagaimana? Kalau kita ingin terbang, ingin sukses, maka harus mau mengaji, mau bertapa. Cah pondok, cah madrasah, kutuk-kutuk aku demen malah. Iki tondo-tondo kok bengi gelem ngaji. Mulih ngopi ngene kok gelem ngaji. Nah, kita sak jus rong jus, Masya Allah. Isuk mesti lancar ngajine. Nanti kalau sukses ngajinya, jangankan sampean pengen dolan, sampean diundang dolan iki. Pengen dolan iki diundang kelas. Terus lek dolan nyawang lalon iso iber yang tinggi. Tapi ketika dadi rayap, mak krembuk nyedeki wong, ya dibanting barang mau jadi rayap kok. Iki tukang mangani kayu. Jadi banyak pelajaran dari Allah yang bisa kita pelajari. Dari ayat yang tersirat dan tersurat. Dari makhluk-makhluk Allah, dari alam, kita bisa mempelajari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah, kita lanjutkan. Manaqibnya Sayyidi Syekh Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Amin. Ata alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi wa ahlakihi. Allahumma amin. Lahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dikaruniai umur 87 tahun.
wafat pada tahun 334 Hijriah di Baghdad. Baghdad ini nanti ya, Mesir ya, Baghdad ini. Irak apa Mesir? Irak. Oh, tahu rono. Makamnya selalu diziarahi. Asal mula tekunnya beliau menyantri di hadapan wali besar Khair An-Nasaj, lalu berguru dengan menyantri di hadapan Syekh Junaid dan lain-lainnya. Ilmu fikihnya bermadhab Maliki, ilmu hadisnya banyak, kemudian menjadi pemimpin guru yang tiada tandingan di zamannya di dalam ilmu dan kecerdasannya tentang syariat, hakikat, dan begitu juga tentang mujahadahnya. Ini profil beliau. Jadi dari cerita tersebut bisa diambil hikmah pelajaran bagi kita semua. Tidak ada sesuatu yang instan. Semua butuh proses. Bagaimana orang-orang sukses, bagaimana orang-orang hebat, itu semua berproses. Mau merendahkan diri, mau menyantri, bahkan gurunya tidak satu. Dan bahkan menguasai beberapa fan ilmu. Para ulama-ulama. Jadi harus berproses. Saya pengen ngapalnya Quran, harus merendahkan diri, mau serotoran, mau talaki. Bahkan Nabi Muhammad SAW bertalaki kepada malaikat Jibril, wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Mau bertalaki. Tanpa talaki, tanpa guru ahli, pasti tidak akan bisa maksimal. Bahkan sangat keropos ngajinya. Karena dengan hebatnya informasi saat ini, kita bisa mencari di media sosial. Apapun informasi bisa, sampai tinggal googling ketemu. Tapi yang tidak ada pada zaman sekarang ini, yang tidak bisa diwakili oleh media adalah sanad. Berakhlak di hadapan guru. Jadi sampai santri-santri duwe kesempatan, gunakanlah semaksimal mungkin. Cahaya nek teko kon ini sih. Bisa dipahami ya. Jadi sampean berproses kabeh, kita nggak tahu nek ini sok ternyata nek dadi ustadzah yang hebat, pendakwah, nek sing dadi pengusaha. Amin ora terjane iki. Nek aminmu banter ya. Iki majelis barokah malam bainal maghrib wal isya, ini barokah sekali. Dan kita membaca manaqib awali. Jadi sing seneng, sing yakin nek pengen mandi. Ya. Gak apa ning kene sampean seneng banter ngomong banter apa-apa. Amin. Ngono, sing urip maksudku iki. Dan menjadi apapun asalkan sholih sholihah, itu yang menjadi kebanggaan setiap orang tua. Beliau asalnya menjadi kepala atau pejabat negara.
Setelah bertaubat, semua rakyatnya dikumpulkan guna meminta halal atas semua hak-hak adami dengan tanpa mempedulikan gengsi sama sekali. Jadi beliau ini selain wali juga kepala negara. Keren ya. Wis wali jadi pejabat. Jadi sampean ya oleh geding-geding nemen arep pejabat iki. Lah pejabat yo apa? Gak oleh. Karena zaman dahulu pejabat-pejabat itu banyak yang menjadi wali Allah. Seperti Syekh Abu Bakar Asyibli ini. Jadi setelah menjabat, beliau ini mencari hak halal atas semua rakyatnya. Jadi diparani sitok-sitok, dijak sosialisasi, kemudian beliau meminta halalnya ketika waktu menjabat. Ini mas. Salaman sik no, lanang enggak apa-apa salaman. Ini mas. Alhamdulillah. Aman ngendi omahe? Gresik. Aman. Ngendi? Ada saking kiaian lah. Iya, omahe ngendi asline? Blitar. Rumahnya mana? Tulungagung. Nanti Tulungagung. Ngaji terminal. Rombongannya ucap piro? Iya, sebesar. Lanang wedok. Iya kan melok mriki riyen. Nggih. Santai-santai nek kene. Nggih. Ya. Maju, ben maju. Semester berapa ini? Gangsal. Ini semua jurusan apa? PAI? Tafsir. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari teman-teman UIN. Ini jenenge UIN ya. UIN Sayyid Rahmatullah radhiyallahu anhu. Keren jenenge saiki UIN. Jenenge Mbah Wali Sunan Ampel. Kemarin saya sempat ketemu Pak Rektor. Alasannya Sayyid Rahmatullah itu karena Sunan Ampel itu nama aslinya itu Raden Sayyid Rahmatullah yang banyak membawa peradaban di Indonesia, di Nusantara. Terus ben oleh barokahe. Keren banget. Saiki UIN barang akeh cah, tahfidz. Madinnya dari Riboyo ya. Wah keren. Sampai sinau enggak tenanan iso kalah. Selamat datang di Pondok Muradil. Semoga menjadi amal silaturahim. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya semuanya. Rezeki zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca manakib atau kisah para wali.
Jadi kebetulan pas ini. Makanya kemarin teman-teman japri saya arahkan ke malam Rabu. Karena kalau Rabu malam Kamis. Karena kalau malam Kamis saya ini mesti banyak di rumahnya. Kalau enggak ada acara penting, saya enggak akan keluar karena eman. Jadi masya saya ngaji mek pirang udil, wis demen rasane. Jadi bagi saya memang mengaji itu hiburan. Mengaji itu bisa menerangkan hati. Mengaji itu bisa memotivasi diri. Nah, kita lanjutkan. Beliau Syekh Abu Bakar Asyibli radhiyallahu anhu. Beliau selain wali Allah juga pejabat. Keren banget. Jadi setelah menjabat beliau itu meminta hak-haknya kepada rakyatnya. Jadi marani rakyate dijauhi halal, sepurane ya aku lek biyen menjabat duwe dosa. Kebijakan saya kurang pas, saya minta maaf tanpa gengsi. Tanpa punya gengsi, padahal pejabat. Jadi gelem marani nggone penduduke. Bahkan kalau ada masalah hak adami, dia siap menembel hutangnya. Mungkin pas pejabat, Pak aku mungkin enggak kopen, Pak. Ya saya kita openi. Itu kisah singkat wali besar Abu Bakar Asyibli. Bisa jadi banyak ada teman-teman yang namanya Asyibli, ini juga tafaulan, mengambil berkah wali Asyibli ini. Setelah bertaubat, semua rakyatnya dikumpulkan guna meminta halal atas semua hak-hak adami dengan tanpa mempedulikan gengsi sama sekali. Karena keluar atau membersihkan diri dari semua hak adam adalah termasuk sebagai persyaratan bertaubat. Jadi taubat itu enggak cukup ade moco istighfar ya. Mulai di utang, yo sauron utang mulai kowe sir tobat. Aja awakmu ndek utang terus astagfirullah. Ya dosamu ya gak nyambung carane. Dadi delok-delok dosane. Dosane pacaran otomatis terus batmu ya putus. Putuskanlah sebelum kamu diputus. Loro banget uripmu. Nah, karena cinta sebelum nikah la faidatalah, tidak akan berfaedah. Maka kurangi sedikitkan pengharapanmu, maka akan semakin sedikit sakit hatimu. Ngono Mas ya. Kalau semakin gede harapanmu, semakin sakit hatimu. Ya omong apa iki? Hak adami ya. Ya, jadi nek hubungannya dengan Allah dan manusia. Kalau antar manusia kita juga minta maaf. Caranya bertaubat seperti itu. Iki lek hubungan karo menungso, jauh ngapura. Jangan gengsi. Ya, langku lek tak omongne malah gak di ngapura. Berarti ya cukup aku sepuranen ya. Kamu salah apa to aku? Wis pokoke aku duwe dosa rakmu. Pokoke enek. Gak apa-apa. Tapi kalau hubungannya dengan utang, yo jauh sepuro, meskipun gak iso nyaur. Sepurane aku urung iso nyaur, kok sampean koncone sampean apik, wis gak apa-apa, tak ikhlasne. Saiki aku wis sugih aku. Kowe butuh hutang neh ora? Malah ngono kancamu. Aja malah nyelot delik. Suwi-suwi dihubungi ndak kena, nomornya mau blokir. Yo. Iki berarti tidak potong-potongan orang yang pintar
muamalah. Serawung, dia tidak bisa serawung. Itu termasuk ilmu ya. Enek apa-apa omong, konfirmasi, berdiskusi. Perkembangan pertama beliau sangat pesat sehingga melewati batas ukuran manusia biasa. Untuk menjaga mata biar tak tertidur, untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah saja, beliau sering menggunakan garam laut sebagai celaknya. Tidak hanya cukup sekedar mengurangi makan dan tidur saja, tertidur sedikit saja, beliau masih mencela, tidak terima dan berkata, seseorang yang tidur maka lupa, dan seseorang yang lupa maka terhalang tidak akan mendapat apa-apa. Dengan ini maka aku celai mataku pakai garam laut biar tak bisa tidur karena pedihnya. Dan persis bocah ini. Aku celai dengan kopi agar aku bisa deres sampai pagi. Enggak apa-apa sampean ya niru ngono. Dadi nyatono ngopi ben iso ngaji. Sing sumbut ya, aku biyen yo ngono ning pondok iki. Tak sumbutne. Iki bar ngopi, bar iki kudu ngaji sak jus. Nambah kudu seprapat. Jaman mondok aku ngrokok ya wis disamsu. Piye Mas Samuradua dhewe di samsu. Tapi utilan. Tapi tak sumbutne, bar iki tuku duren, bar iki tuku sate. Ngono lho. Dadi omongan awakmu dhewe. Bar tak penakne iki tak kerjakne awakmu iki, awak rungokno. Diomongi nafsune awake dhewe. Dadi ben imbang. Enggak apa-apa. Lek gak iso niru kaya Asibli lho. Lek iso kaya iki ya hebat. Tapi lek ku ngarani ndak potong-potong adi niru ngene. Wis ngaji ngantuk, nggawa uyah. Wis balsem wis. Presker wis. Ya enek tapi tinggi masuk angin. Iki wali Cahyadi kan niru iso sak mampune ade banggaan. Dadi sing sumbut, dadi ngopimu jadi ibadah ngono lho. Aneh. Kalau di bulan Ramadan beliau dalam mengkhususkan atau menyempurnakan beribadahnya adalah melebihi daripada orang-orang lain dan berkata, ini bulan yang diagungkan oleh Allah, maka aku harus menjadi pemukanya orang-orang yang mengagungkannya. Beliau berkata ini maksudnya supaya muridnya mau meneladani jejaknya. Jadi kisah-kisah seperti ini bukan karena sombong, tapi tahadusan binikmah, menceritakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada beliau. Jadi nikmati orang mesti mobil api, duit, bisa jadi iso ibadah. Iki termasuk nikmat, apalagi niatnya untuk ditiru, agar ditiru. Jadi selagi ada yang meniru, yang pertama memberi teladan, dia akan mendapat pahalanya terus-menerus seperti jariah. Ada sesuatu yang perlu diireni ya. Adewi iri kola. Iri ada dua macam. Yang disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iri kepada rajulun yaqra'unal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Kok adewi keruh koncone adewi. Enek sing iso ngaji bengi deres Al-Qur'an, siang bisa deres Al-Qur'an. Ade iki iri oleh. Bah kapan ya aku iso ngono kuwi? Demen. Wis muga-muga aku sok ora iso ngapal Al-Qur'an, bojoku wae sing ngapal Qur'an ya enek sing ngono barang. Ya Allah, berikan aku hafizah. Kuwi enek sing lanang. Aku kalau tak nyambut gawe, aku enggak pakat apalan. Muga-muga bojoku hafidhah, akhirnya oleh hafidhah. Terus akhirnya sing cewek-cewek iki
Iki kanca-kanca UIN, ya Allah, aku pengen ngapalne Quran. Muga-muga aku oleh hafid. Pokoke ora kopat kapit. Hafid. Mergo demen akhirnya lah bojo hafal Quran. Ora enek sing amin. Ora enek sing amin. Pikirane piye iku? Tekek duit tok lah, amin duit. Remeh ngono. Remeh tapi perlu cah, ya perlu. Tapi remeh. Ora usah mok gawe tujuan, itu kan karena dijaminan. Wong sugih ki jaminane Gusti Allah. Enek bocah iki ya. Enek istilah kan cah. Lek sugih mergo nyambut gawe, nyapa warung kopi enggak sugih-sugih. Wong kerjane 24 jam online. Lek mergo sekolah, nyapa enggak profesor sing sugih-sugih. Betul enggak? Lah ngono lho, wis paham lho logikane dhewe. Karena wis memang jatah Allah. Ade butuhe sekarang ini mensyukuri sing digawe Gusti Allah. Karena nikmat Allah itu tak terhitung, tak terhingga. Diparingi udan, dhewe iki kok sehat alhamdulillah. Udan iki rahmate Gusti Allah. Sampeyan aja wedi teles. Ya. Udan ini wakilah cah ya. Orang yang ahli apa ya? Ilmu pengobatan. Udan niki iso ngilangne penyakit gila. Jadi sampean nek kene sing rodok rumangsane sampean rodok ya mosok rodok gila. Maksudnya kok rodok piye ngene pane. Kuwi njejal engko mulih udan-udano karo mangap. Kuwi rejeki sing paling halal jarene iki. Ning donya iki rejeki sing paling halal kuwi banyu udan. Nek liwat genteng, kadang gentenge wis bermasalah. Dadi kudu langsung ke langit. Kuwi rezeki halal. Gak yakin mandi, lek awakmu udan-udan, pilek iki engko, masuk angin iki engko, siap-siap apa? Presker. Balsem. Ora yakin kok. Karena rahmat Allah. Ya sekali-kali ya. Tapi walaupun rahmat Allah pernah diceritakan Abu Nawas bercerita udan iki rahmate Gusti Allah. Ketika Abu Nawas enek udan blayu Abu Nawas. Akhirnya kanca-kancane bodo takok, Abu Nawas, jeremu udan iki rahmate Gusti Allah. Lah kok ora mok tadai, kowe kok merah melayu. Jenenge Abu Nawas wonge cerdas banget, pinter. Ya ilmiah jawabannya Abu Nawas. Bener, udan rahmate Gusti Allah. Justru rahmate Gusti Allah kuwi aku gak penak lek ngidek-ngidek, makane aku melayu, nyisih, nginyup. Masa rahmate Gusti Allah tak idek-idek jare Abu Nawas. Iso ya panggan jawabannya. Jadi lah aman udan kok ngiyup berarti kamu alasanmu ben gak ngidek-ngidek rahmate Gusti Allah. Muga-muga aman ya. Nek sing banjir muga-muga aman. Jadi ditingkatkan. Kalau soal ibadah itu jangan sampai melihat yang di bawahnya. Ya. Maka Sayyidina Ali sudah mengatakan, kun indallah khairun nas. Ketika awakmu berhubungan dengan Allah, dengan hubungan ibadah, delokon dadiya sapi-api menungso. Artinya bagaimana? Ketika kita hubungannya dengan Allah, kita harus delok sak ndure. Kae lho. Kok iso ngajine padha karo aku, lekase kapan? Kok ya iso ngapalan Quran? Padahal bapak yang biasa, kaya ngono kae ya. Bocah ya ora patek kusuk nemen rumah saku. Oh. Misalnya kan aja. Kayak kok iso salat duha. Ora ketang seminggu pisan pas program. Bocah kayak kok iso poso Senin Kemis. Bocah kayak kok sabar padahal wong tuane iki mek sederhana. Kuliah ya sederhana. Tapi kok happy uripe. Kan termasuk ibadah ngono ya. Iso sabar, kok iso bagi waktu sekolah ngaji piye? Aku kok gak iso. Magrib kok cek matun, pangkah tandur. Aku ora omong cah kene. Ora omong cah kene. Ya. Pangkah tandur uripe. Bar magrib barang tandur. Kaya butuhmu wis akeh tenan. Engko lek mesti cetuk
Bagio mesti diomongi ngene. Ron, golek sak emplokane polahmu kaya ngono kuwi. Kelingan Bagio kae. Bukan main carane ngono. Nah, kamu cah nom kok ndak happy, bukan main. Ngerti bukan main kamu ya. Gedek-gedek. Kudu happy cah nom. Kemudian wong tuane ijik-ijik, demen roh ngaji, sekolah demen, kok malah suwung. Gelem ngragati, wis to sekolah los sampai tamat kuliah doktor ngaji sampai hafidhah. Misale sawakmu suwung, bukan main kuwi carane. Cara sponsore kala. Muga-muga sukses kabeh. Ngono cah. Ya motivasi kadang-kadang butuh pedes ya cah. Wong level-levelan saiki, level pedes sih lek ra level papat no ya ndak pedes. Bener gak? Kowe motivasi pekan jauh kata-kata bijak, sisi awakmu ya lemes uripmu. Kurang asupan lombok. Ngono. Kalau kun indan nas syarrun nas. Si dawuh Sayyidina Ali. Ketika jadilah engkau ketika bersama manusia sejelek-jelek manusia. Lek roh bocah luwih nom ade kudu duwe anggapan cah enom iki ora akeh dosane mergo nome. Titik dosane cah cilik. Makanya aku celuk sampean luwih enom timbang aku, hormat aku karo sampean. Aku lek ora hormat nemoh aku. Sampai ngaji ngene iki nyapa terang-terangin teman-teman. Sampai nyambut sampean. Demen nek cah enom, nek cah uwin rene mending aku tak gratisi kopi rokok awake muni ngono aku. Sudah ngarep-ngarep amplop ndak ngarep-ngarep aku. Aku ngerti, soalnya jomblo mesti melarat. Miskin harta dan perasaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan karena keadaan, bukan karena nasib, karena memang oleh Allah dibikin seperti itu, akan bisa lebih dewasa. Wong yo kat nom sugih nemen ya bahaya cah. Iso dadi manja. Cah nom kok sugih, wis dinas. Cah nom sugih nganggur. Rusak. Ditenono. Kok enek cah nom sugih, ra percaya aku lek sugih cah nom kuwi. Mesti bapake sugih rata-rata. Bener enggak kira-kira? Kuwi mesti greget nih ngopi moh ning asem moh. Sepurane, Bro, apa ngasem? Asem. Ngono. Awakmu kan ning kono iki mergo eneke kuwi karo perjalananmu kuwi lho. Ngono lho. Urung teruji awakmu iki apikmu iki. Ndak cah kene ndak enak kene. Ya cah kene sapa enek ngopi kan memang golek inspirasi bar kuwi ngaji. Ngen-ngene. Wis apik ngono lho ya. Ketika bersama manusia maka jadilah sejelek-jelek apa? Manusia. Pokoke sampean cekel kuwi, gak usah akeh ilmu iki. Sampean gawe rumus-rumus ngono iki lho ya. Oh, lek masalah hubungan Gusti Allah delon sak dhuwurmu. Enggak sampean iso munggah-munggah. Ketika bersama manusia, sampean jadilah jelek-jelek manusia, luwih elek. Rek wong luwih sepuh, amale luwih akeh timbang aku. Enek wong mendo. Oh, wong mendo ngakoni maksiat mergo enggak paham di ngapura Gusti Allah, sedangkan aku kok ngerti, kok panggah tak lakoni, aku sing disiksa. Rek wong mendo kan ndak ero. Enek cahayayan misalnya ngene. Nek cetuk kancane neng dalan moro-moro dirangkul diambungi. Lho, Mas, kowe piye to iki? Piye? Lho, astagfirullahaladzim, kula mboten ngertos. Kula niki wong Dayak ndak ngerti apa-apa. Nangis. Kuwi haram lho, Mas. Oh, kuwi gak dosa. Ora ngerti kok. Tapi kira-kira nek ngono ki ngerti ora ngene? Nek ngerti berarti kowe wis dosa. Nemen-nemene dosa wis ngerti pengadilan dilakoni. Iki misale ngono jenenge ndak dosa. Dadi wong mendo aman. Dadi kowe ngaji kleru, angkuran mendo awakmu. Pilih ndi? Mendo arep pinter pilih ndi? Lek pengen mendo uripo ning gunung ngono, udo ning kono. Ya, ora usah nggawa HP, ora usah gawe listrik. Amara karo anu kae orangutan. Dadi Tarsan ning kono. Kuwi ndak kena hitop awakmu ning kono. Kondur ben awu. Dadi wong mendok. Wis to kowe kelonono, enek kelinci kelonono, sapi karo sapi.
Rabi karo wedhus ndak dosa menduk. Pun rada edan pisan bebas. Share ngono kuwi. Kalau kita waras sehat, nggih. Iki kudu terus meningkatkan diri. Karena orang berilmu itu gak sama dengan orang yang gak berilmu. Hal yastawiyani masalah. Mana aja? Kul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama mereka yang berilmu dan tidak berilmu, mereka yang mengerti dan mereka yang tidak mengerti? Gak podo. Walladzina utul ilma darajat. Wong-wong sing duwe ilmu diangkat derajate. Piye? Tapi yang ngono, perjuangan, enek udan ya perjuangan, bukan untuk menghadang, untuk mengetahui seberapa serius usahamu untuk berjuang. Ngono, wong ahli ilmu. Ya Allah. Bene nek cah win bene, ben dibiji iki cate arep biji ngajine dhewe arep iki. Cah win kan ngono. Itu ora mbuh niate iki nyapa ndak paham. Iki jane program piye to Mas iki? Kok roh kene barang piye ceritane om? Kok iki wajah-wajahe ora sing kenal aku. Engko nek sing sir-siramu cah kene sono. Piye Mas? Piye ceritane piye? Jale Mas. Ketuane ndi? Saya maju ini Mas, ini karena ben roh ya. Oh, ini. Terus leren cangkemmu Mas, bar ngisak sik nah engko. Nah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari UIN 1 Tulungagung ada tugas dari kampus bahwasanya dari kami untuk meneliti tafsir Al-Ibris. Jadi dari kami itu ceritanya berangkatnya latar belakang kami di sini mencari di mana ponpes atau tempat wilayah yang mengajarkan tafsir Al-Ibris. Di mana-mana ya ada, cuma kurang sreg, kurang enak. Tapi lah ada informasi dari teman kami itu di Pondok Muratilil Quran. Setiap malam Rabu kayaknya cocok ini. Nah, akhirnya sowan. Nah, waktu kemarin sowan ikut dereng kepanggih. Kanten abah tak sik teng Trenggalek dirase. Iya. Nah, terus lajeng lambat selang beberapa waktu kami segera untuk dituntaskan dari tugas kami sehingga alhamdulillah hari ini sakit bertemu dengan teman-teman dan utamanya bertemu dengan Gus Asin. Mungkin nyuwun pangestu berkah doa ridhonipun. Dan mohon maaf juga adik-adik bila kami kesini belum bisa membawakan apa-apa ya. Masih membawa tangan kosong, maaf ya. Untuk adik-adik masih membawa tangan kosong, jadi sebenarnya dari pandangan kami itu kayaknya orang tua-tua. Nah akhirnya jadi nggak ada inspirasi untuk membawakan hadiah untuk adik-adik. Ya, maaf nggih. Aduh, wes sing japri aku. Oke. Blitar. Lek pas pelamatan. Niki leres nggih. Mboten apa? Mboten ono apa no.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh dan yang saya hormati utamanya Gus Asin dan tak lupa teman-temanku dan adik-adik semua. Karena ini diberikan waktu untuk memberikan sedikit canda tawa untuk adik-adik, ya. Kesan kami pertama ingin menyampaikan bahwasanya masa-masa adik-adik ini masa-masa yang sangat inspiratif, sangat kuat otaknya untuk menerima ilmu, di mana masa-masa kecil adalah masa-masa yang kuat. Ketika masa kecil saja sudah diberikan ilmu, apalagi ketika besar. Sehingga oyot akar otak. Ketika kecil itu sudah ditanamkan rasa cinta akan ilmu, apalagi nanti ke depan. Jadi adik-adik, dan ini termasuk adik-adik yang membanggakan. Adik-adik yang insya Allah ke depan akan membanggakan untuk negara, untuk orang tua utamanya, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Amin. Pernah dikatakan bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dan itu pun umum nih, pun umum. Saya rasa semuanya adik-adik juga tahu bahwasanya untuk menuntut ilmu, baik itu dimanapun kita berada, wajib. Akan tetapi untuk ilmu itu derajatnya sangat tinggi. Pernah didauhkan kalau nggak salah dalam kitab karyanya Syekh An-Nawawi. Nah, di situ diterangkan menuntut ilmu, mencari ilmu itu kewajibannya sangat tinggi. Dan itu tingkatannya di atas sholat sunnah, di bawah sholat fardu. Jadi ada tingkatan kewajiban. Kewajiban, keutamaan. Jadi di mana di situ dikatakan, saya lupa bahasa Arabnya, maaf. Di situ dikatakan untuk menuntut ilmu itu keutamaan, anugerah, pahala yang diberikan itu menguguli sholat sunnah. Dan di bawah sholat fardu itu ada menuntut ilmu. Jadi adik-adik ini termasuk adik-adik yang sudah membanggakan, yang insya Allah akan ganjaran yang diterima ini sangat-sangat banyak daripada orang-orang yang cuma sergap sholat, sergap puasa, tapi tidak kurang dalam menuntut ilmu, kurang dalam mencari ilmu. Nah, ini termasuk adik-adik yang sangat membanggakan. Mungkin sedikit canda tawa dari kami. Bila ada kesalahan, ngapunten, mohon maaf. Terima kasih. Yang kini Mas apa Mas? Maharabar iki ben roh. Yang kini bocah ngene iki Mas. Ya uso mudan, ya mlempem. Kena udan iki lho, akeh sing masuk angin. Sebagian, tapi sing hadir iki jos-jos. Muga-muga sing mlempem-mlempem bar iki digoreng kriuk neh. Lah piye jenenge urip ya ngono kuwi, Mas. Ya gak ngerti urusane Mas ya. Kadang-kadang mengenek wong kena udan masuk angin ya enek. Enek udan malah kelingan kenangan ya enek. Iya. Reno-reno wong. Ya, terima kasih. Semoga kita termotivasi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Keren, keren. Jurusan apa Mas? Tafsir? Tafsir kalian apa? Jurusannya apa? Ilmu tafsir Al-Quran. Keren, keren. Ya, kita lanjutkan. Aneh dan keantikan beliau adalah sering tak sadarkan diri. Akan tetapi setiap waktu sholat beliau diberi sadar. Jadi pasti menjalankan sholat. Nanti setelah sholat tak sadar lagi. Dengan ini maka sabda-sabdanya banyak yang seperti terbalik. Tapi bila diangan-angan akan nyata benarnya. Yang ini sering nggak sadar, pas waktu sholat sadar. Ini beliau Syekh Wali Asibli. Mirip karo awakmu, mek bedane titik awakmu.
Bedanya apa? Pas salat subuh sering ndak sadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga barokah wali bariki semangat ya. Ikut jalur. Wong lek ra ikut jalur uripe sora. Cah aja mok kira sampean aja duwe angen-angen ya wong turu bar subuh penak ya aja duwe angen-angen. Pokoke apa-apa sing pelanggaran mesti ndak penak. Iling-ilingen, wong apa-apa sesuai jalur mesti penak. Gawe GPS karo ora iki penak GPS. GPS gunakan penduduk setempat. GPS. Jadi berhubung nggak duwe GPS, maknanya gunakan penduduk setempat untuk bertanya. Iki ngendine omahe Mas iki ngendi, alamat iki ngendi, mesti lebih mudah karena sesuai jalur. Ya uripe ya ngono cah, nek sesuai jalur, wae ngaji-ngaji, wae ngopi-ngopi Mas ya keren ya, dolan-dolan ae dhewe yo. Cah nom rumah samu aku mau ngaji terus. Sepurane. Dhewe dolanmu kok ngendi lho. Wae ngasem tok. Sing sering tak delok. Kapan-kapan tak indangi. Kan ngono. Sesuai porsi, ngono lho. Penak urip iki. Lek enggak sesuai jalur, apalagi menantang jalur, ora penak uripe. Ndak sira-sira enek bocah turu bar subuh milih belah ndak milih. Malah sedih aku masyaallah. Kok enek ingon-ingon model ngene iki. Sakne. Ya, muga-muga subuh cerah ceria. Jadi kebiasaan termasuk yang disampaikan Mas Aldo ini. Benar, sama kesempatannya ketika muda, itu kalau belajar seperti menulis di atas batu. Ketika tua menulis seperti di atas air. Ada istilah seperti itu. Pasti akan lebih jelas, lebih hebat ketika muda. Dan Allah tidak menjadikan orang-orang yang alim, kecuali dia masih muda. Ya enek sing tua ing ngapalne Quran nomor swidak ya enek, tapi langka iki meh kaya dinosaurus. Dino sing ndak paling penake dino ra urus. Langka. Lek pemuda banyak. Sebegitu juga ketika muda, kalau Anda itu punya kebiasaan yang kurang baik, ini waktunya merubah. Jadi ada sebuah keterangan kebiasaan yang tidak baik ketika masih kecil, masih muda, itu kaya seperti tumbuhan. Ketika tumbuh masih kecil dicabut gampang kaya suket. Sesuk gak turu, bar subuh langsung cengkelak mbuh gawe kopi, mbuh mlayu gampang. Ketika rodok tuwek wisan, wis rodok menginjak dewasa, kuwi rodok cara witne sak lengen lah. Ya rodok ngene. Rodok ngotot. Kebiasaan buruk iki kebiasaan buruk. Ketika orang tua, apalagi terlintas sampai umur 40 tahun, kok dia itu nggak bisa berubah, pangkah nakal ya misalnya. Kuwi cara berubah, ngene ndak umum. Kaya wit gedhi ngono kae. Kuwi ora dipecok ora iso ambruk. Angel. Wis angel. Mergo wis tuwek. Dadi lek sik enom gampang, sampean merubah. Makane enek bocah kene iki Mas. Tobat-tobatan ya enek Mas kene. Santri tatunan ya enek. Keren nang kene iki. Demen aku diparani ngono iki. Kok berarti pondok iki iso ndandani bocah ngono lho. Keren. Ya raketang tinggi apa jenenge? Gua-guane muga-muga apik nang kene Mas. Ya. Kok iso berubah hebat tenanan. Ngono lho. Mari cek muda, pemuda iki ya ngene. Pengaruhnya sangat banyak. Ngono. Beliau itu sering enggak sadar tapi pas salat apa meng sadar. Lek adewe sering sadar pas salat ndak sadar, kelingan reno-reno. Ya iso ngono kuwi. Tapi wis apik, lek jelem jamaah aman. Wong jamaah imame gak kusuk, makmume gak kusuk, panggah 17. Salat dhewe masa bathuke sampe gosong, mau usuk-usukne. Kusuk siji,
ndak kusuk separuh. Bukan main pokoknya surat dewi. Jamaah aman. Makmume ndak kusuk, imame kusuk 17. Kok imame ndak kusuk, nang mburi bae nek sing kusuk. Khusyuk, ora kusuk, lek kusuk iki kaku lek isuk. Khusyuk. Wa in halaka biratun illa 'alal khashi'in. Jadi aku iso tok, masih iso Mas, tapi ya sungkan. Berat sholat itu kecuali orang-orang yang khashi'in. Penting kuwi. Oleh maca khasirin, kuwi ya orang-orang yang merugi. Ngene. Khasiin termasuk orang-orang yang jelek. Jadi nek makna-makna seperti itu gara-gara pengucapane kleru iso dadi maknanya keliru. Makanya pentingnya dia belajar tentang makharijul huruf. Syekh Ibnu Basar itu seorang ulama fikih pertama yang tidak memperbolehkan murid-muridnya mendatangi dan mendengarkan kata-kata wali Syibli ini. Kemudian pada suatu ketika beliau pernah mendatangi wali Syibli dengan bertujuan mengecek sendiri secara langsung. Lalu beliau bertanya, "Hai Syekh, ada orang punya onta 5, zakatnya berapa?" Syekh Syibli diam saja, tidak menjawab. Kemudian setelah berkali-kali Syekh Ibnu Basar bertanya, maka beliau menjawab, "Menurut kewajiban syarak zakatnya kambing 1. Dan menurut kewajiban seperti kita-kita ini zakatnya semua." Loh, kok semua? Apakah ada imamnya? Ada. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu semua harta bendanya kan pernah dikeluarkan semua. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, bagaimana keluargamu? Dikasih apa?" Jawab Abu Bakar, "Allah dan Rasulnya, engkau wahai Nabi." Setelah mendapat jawaban tersebut, kemudian Syekh Ibnu Basar pulang. Dan setelah ini beliau tidak pernah melarang lagi kepada orang-orang untuk mendatangi pada majelisnya Syekh Asyibli. Jadi saking ngalimi beliau ya, saking mendalamnya ilmu beliau. Jadi ilmu syariat dan ilmu hakikatnya menyatu. Jadi memang melajari ilmu itu enggak boleh setengah-setengah, apalagi soal agama. Kita harus paham syariat dan hakikat. Kok seumpama enggak paham, paling enggak ngerti ngene wis. Oh iki kudu gawe syariat, kudu gawe hakikat. Seperti Syekh beliau ini. Kalau secara hakikatnya, kalau secara umum, secara fikih duwe wedhus 40, ya zakate wedhuse 1. Tapi secara hakikat pokoknya ada duwe harta benda semua ditasarrufkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniati gaya Allah. Ono intine. Seperti siapa? Sahabat Abu Bakar. Ono cah. Dadi iso mengkaji oleh fikih ngene iki. Dan pada hikmahnya mereka-mereka semua para wali Allah itulah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dermawan. Beliau wali Syibli terakhir pernah diberitahu bahwa wali Abu Turab An-Nahsabi itu pada suatu hari pernah kelaparan di tengah hutan. Kemudian hutan itu terlihat menjadi makanan semua. Jadi mergo keramate neng hutan iku kabeh wit-wit lateng dadi ceplukan. Wit-wit lompong dadi semongko. Keramate beliau iki. Wit-wit kolonjono. What is kolonjono? Suket gajah. Go keramate wali disawang langsung dadi tebu. Dadi es tebu. Langsungan. Lalu Syekh Syibli menyambutnya dengan berkata, "Oh, dia adalah hamba Allah yang diberi belas kasihan.
Umpama dia sudah mencapai tingkatan hakikat, mestinya ya seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni adillu inda rabbi yut'imuni wa yashki. Dawe wali tersebut, ini sesungguhnya aku adillu, aku sangat rendah, sangat asor, sangat hina inda rabbi, di hadapan Robku, di hadapan Tuhanku, yut'imuni, maka aku diberi makanan dan aku diberi wayas kini, dan aku diberi minuman. Yang ngono keramatnya para wali. Siapa yang tidak percaya keramat, maka dia dikhawatirkan juga tidak percaya dengan mukjizat. Jadi ada di dunia ini, apalagi soal agama ya, ada cerita-cerita Isra Mi'raj, cerita-cerita Nabi Musa sing ngantem tongkate dadi jalan tol. Awakmu percaya ora? Percaya ora? Ora percaya kafir kowe. Naudzubillah min dzalik. Nabi Isa ndemok wong lara langsung mari, mati duripne Nabi Isa. Percaya ora cah? Percaya kalau semua itu biidnillah, dengan izin Allah. Paham ya? La yasfa'u indahu illa biidnih. Kok biidnillah? Biidnih. Iki fokusmu lekas ambyar iki. La yasfa'u indahu illa biidnih. Kok pakai biidnillah toh? La yasfa'u indahu illa biidnih. Ayat apa kuwi jenenge? Ayat kursi. Ya ngono ya. Biidnillah apa biidnih? Kowe nek setan liwat arep turu bawa wacane mang dalladzi yashfa'u indahu illa biidnillah. Guyu setane, rong deres kowe. Biidnih maknanya sama. Atas izin Allah, mang dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Jadi kita harus tetap iman. Makanya termasuk kita korelasi ya. Kita membaca kisah wali itu Mas. Kita korelasinya itu juga akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak suatu tingkah laku yang melenceng atau aneh enggak, tapi kita cocokkan dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka melengkapi, ada tambahan-tambahan, mungkin bahasanya seperti ini, enggak dilakukan Nabi, enggak diperintah Nabi, kok rabi sampai aku nyawang awakmu ngono, enggak diperintah Nabi, enggak dikatakan oleh Nabi, tapi juga tidak dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada tambahan-tambahan. Paham ya? Adil memahami sunnah ngono kuwi ya. Ojo mek pedomanmu kuwi ya. Ini tidak ada di zaman Nabi, tidak perintah Nabi, tidak kata Nabi. Goblok kamu. Cah kene model macak ngono. Cak dalil. Jajal semaan 30 juz. Edek. Maca terjemahannya kenyeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Paham ya? Ya, ngono ki ya. Masya Allah. Jadi semoga kita membaca manaqib auliya khamsin, para wali Allah yang 50 ini Mas. Ini banyak yang dimuat di Dzikrul Ghafilin, yang sering dibuat Fatihahnya Gusmi ini. Ini karangannya beliau Al Ustadz, guru saya Mbah Yai Maftuh Lirboyo. Semoga kita mendapatkan barokahnya beliau. Semua dimudahkan mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu digampangkan, yang mengaji Al-Quran, yang kuliah, semua diberikan sukses. Ya, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan zahir batin, dan diberikan nasib yang baik dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa atina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah Salamun alaika ya Rafi'a syari wa taraji ya Rasulullah Salamun alaika ya Rafi'a syari wa taraji Fatayya jiratan ayabi ya Umayyan Judi wal karami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kejelapan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.